بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu bahwa hari kiamat sudah amat dekat, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Namun, ketika tersebar prediksi umur dunia, banyak sekali penolakan yang muncul. Padahal prediksi itu sebenarnya hanya mengangkat kembali prediksi para ulama terdahulu, seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti memang pernah menerka-nerka sisa umur dunia berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan bahwa bila keseluruhan umur dunia ini diibaratkan sebagai satu hari penuh, maka masa yang akan dilalui umat Islam adalah asar hingga maghrib. Berdasarkan hadis ini, Imam Suyuti kemudian mencari-cari data tentang umur dunia saat kedatangan Nabi Muhammad SAW dari sejumlah riwayat, lalu menyimpulkan bahwa masa yang akan dilewati umat Islam adalah sekitar 1500 tahun. Memang prediksi ini menuai penolakan dari berbagai pihak, tapi ini hanyalah perhitungan berdasarkan keterangan yang disampaikan Nabi SAW. Apakah kita saat ini berada di penghujung zaman? Oh iya, sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kami terus memberikan informasi ensiklopedia Islam. Dan jangan di skip agar kalian tidak salah paham. Saat ini kita memang berada hidup di penghujung atau akhir zaman. Artinya, pertama, kita berada pada zaman Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'da. Dan kedua, kita hidup di akhir zaman berdasarkan perhitungan keseluruhan umur dunia yang memang sudah tua. Nabi mengibaratkan bila umur dunia sejak penciptaan hingga hari kiamat kelak adalah satu hari penuh, maka umat Rasulullah lahir pada waktu asar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa yang akan kalian tempuh dibandingkan dengan waktu yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan jarak waktu antara sholat asar hingga tenggelamnya matahari. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW juga menegaskan, aku diutus menjadi Rasul, sementara jarak waktu dengan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Anas berkata, beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Bila pada zaman Nabi telah memasuki waktu asar atau hari kiamat sudah dekat, sedekat jari tengah dan jari telunjuk, maka pada saat ini tentunya sudah lebih dekat lagi, mungkin 2/3 jarak antara jari telunjuk dan jari tengah, atau mungkin setengah jarak itu. Atau kalau waktu asar diperkirakan jam 3 sore, bisa jadi sekarang jam 4 sore, setengah 5, setengah 6, atau mungkin jam 6 kurang 15. Yang pasti masa kita sudah beranjak dari jam 3 sore. Maka tidak salah jika prediksi Imam Suyuti yang mengkalkulasi usia umat Nabi Muhammad SAW ini berdasarkan hadis Nabi sampai sekitar 1500 tahun adalah prediksi yang masuk akal. Mengapa? Karena walaupun tak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tahu dengan pasti akan terjadinya hari kiamat, namun Allah yang Maha Pengasih melalui sabda Rasulnya memberikan kita tanda-tanda yang menjadi isyarat semakin dekatnya hari kiamat, berupa tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dari tanda-tanda kecil kiamat yang jumlahnya sangat banyak itu, para ulama melihat tanda-tanda kiamat kecil yang sifatnya hanya sekali terjadi, semua telah lama terjadi. Misalnya, putusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan, keluarnya api besar di Madinah, dan lain sebagainya.
Namun, masih ada tanda-tanda kiamat kecil yang terus berlangsung hingga pada saat ini. Tanda-tanda ini kian hari makin bertambah intensitasnya. Tanda-tanda semacam ini banyak sekali. Misalnya, fenomena gedung pencakar langit tertinggi di Dubai dan kota-kota metropolitan di Jazirah Arab. Kemudian, munculnya para pendusta yang mengaku semestinya peperangan antar negara dan kelompok, hilangnya sifat amanah. Semuanya bukan terjadi hanya sekali, namun terus berulang kali. Tapi masih ada tanda-tanda kecil yang belum terjadi, seperti perubahan fenomena alam, misalnya membesar hilal atau bulan sabit. Umat akhir zaman kelak akan menyaksikan fenomena luar biasa ini. Bulan sabit terlihat lebih besar dari biasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di antara tanda kiamat adalah pertama, melihatnya hilal dengan sangat jelas karena lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga dikatakan pada waktu itu ini sudah tanggal 2. Kedua, menjadikannya masjid sebagai jalan tempat orang beribadah. Tiga, maraknya kematian mendadak. Setelah tanda-tanda kecil bermunculan, maka akan muncul tanda-tanda besar. Pada masa ini sebagian ulama menyebutkan ini adalah masa transisi antara tanda kiamat kecil ke tanda kiamat besar. Di antaranya muncul binatang buas dan benda mati yang dapat berbicara. Dahulu, pada zaman Nabi pernah terjadi, ada seekor serigala yang menangkap seekor domba. Si penggembala domba itu pun mengejarnya dan berhasil merebut domba miliknya. Setelah kehilangan tangkapan, serigala itu pun duduk bertumpu pada ekornya dan berbicara kepada sang penggembala. Adakah kamu takut kepada Allah? Kau telah merampas rezeki yang Allah berikan kepadaku. Mendengar serigala itu yang dapat berbicara, penggembala berkata, aduhai terkejutnya diriku, ada serigala yang duduk sambil berbicara kepadaku, sama seperti manusia. Serigala itu lantas kembali menyaut, maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih aneh dari itu, yaitu Muhammad yang berada di Yasrib. Beliau biasa mengabarkan kepada manusia hal berita umat-umat terdahulu. Setelah mendapat informasi tersebut, si pengembala menggiring dombanya hingga ke kota Madinah. Ia lantas membawanya ke salah satu sudut kota Madinah. Setelah itu, ia menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya kejadian yang baru dialami tersebut. Setelah mendengar apa yang dikisahkan pengembala, Rasulullah tidak langsung memberikan jawaban, namun beliau memerintahkan salah seorang sahabatnya yang lain untuk mengumandangkan azan karena waktu sholat telah tiba. Seusai menunaikan sholat, beliau keluar seraya berkata kepada si pengembala, ceritakanlah kepada mereka tentang apa yang telah kamu alami. Maka ia pun menuturkan kembali kisahnya di hadapan para sahabat yang lain. Lantas setelah itu Rasulullah SAW bersabda, ya benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi hingga binatang buas berbicara kepada manusia sebelum cambuk dan tali sendal seseorang bercerita kepadanya, bahkan pahanya mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan istrinya setelah bepergian. Peristiwa ini memang perkara di luar kebiasaan, sebagaimana nanti di akhirat anggota badan kita menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberikan kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 65. Selain itu, juga belum muncul tanda-tanda besar seperti kemunculan Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 kejadian amblasnya bumi, kabut, kemunculan binatang-binatang aneh, matahari terbit dari barat, diutusnya angin sepoi-sepoi untuk mencabut nyawa orang beriman, dan munculnya api yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Sampai di sini mungkin bisa dikatakan bahwa zaman akhir itu membentang antara zaman Nabi hingga hari kiamat kelak. Sementara pada saat ini kita sedang hidup pada bagian tertentu atau dari masa yang membentang itu. Bisa jadi pertengahannya, 2/3 atau 3/4-nya. Selanjutnya kita
kita perlu merenungkan kembali seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat, namun malah balik ditanya, apa yang sudah dipersiapkan untuknya? Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan kiamat wahai Rasulullah? Beliau balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuknya?